Yo, assabar, kembali lagi di channel Bre Gadget ya. Di video kali ini kita mau ngebahas smartphone dari Asus yang baru di launching Asus Indonesia pada bulan ini, minggu yang lalu, yaitu Asus Zenfone 9. Emang ya, tradisinya Asus dari dulu itu kalau masukin smartphone flagshipnya itu memang menjelang akhir-akhir tahun ini ya. Kayak dari zaman Zenfone 7 dulu, Zenfone 8, kemudian ini Zenfone 9. Kalau menurutku salah satu faktornya itu begini teman-teman. Untuk chipset yang baru keluar itu memang belum optimal ya teman-teman. Jadi masih butuh penyesuaian lagi di beberapa aplikasi. Karena vendor-vendor aplikasi itu harus update aplikasinya untuk supaya aplikasi itu bekerja optimal untuk chipset yang baru. Makanya ada, kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa game atau aplikasi yang memang belum support dengan chipset baru. Misalnya kayak ada di beberapa smartphone yang belum support di grafik ekstrim 90Hz PUBG. Kalau menurutku pribadi, kenapa Asus itu tradisinya selalu lama ya untuk memasukkan smartphone di Indonesia? Karena mereka mungkin menunggu chipset ini untuk stabil dulu nih di hampir semua aplikasi. Kita bilang aja di 90% aplikasi itu berjalan stabil di chipset terbaru ini. Makanya mereka pada akhirnya setelah mengetahui nih kalau chipset ini sudah bekerja secara optimal di chipset terbaru ini, barulah mereka memasukkan smartphone-nya. Dan Zenfone 9 ini menggunakan chipset tertinggi saat ini ya, sampai video ini diupload, yaitu menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Karena walaupun 8 Gen 2 sudah launching ya, kemarin Snapdragon sudah melaunching chipset terbarunya untuk kelas flagship yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Namun sampai video ini diupload belum ada nih smartphone di Indonesia yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Jadi makanya aku bilang tadi bahwa chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 masih yang tertinggi sampai video ini diupload dan dipakai di Asus Zenfone 9 ini. Sebelumnya Asus juga sudah menyematkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini di smartphone ROG 6-nya ya, ROG 6-nya, ROG 6 mereka sudah menyematkan. Itu wajar karena memang ROG 6 itu didesain untuk handphone gaming. Jadi kalau ada chipset yang lebih tinggi lagi, kenapa enggak? Jadi paling tinggi nih disematkan gitu kan. Jadi powernya lebih gede lah di antara smartphone flagship lainnya gitu. Dan yang bikin menarik dari Zenfone 9 inilah bentuknya yang compact, seperti Zenfone 8 dulu ya, yang bentuknya di tangan compact banget, nggak besar ya. Kayak misalnya kita bahas aja dari ukuran layarnya, dia menggunakan layar 5,9 inci, panelnya menggunakan Samsung AMOLED. Jadi produksi warna yang dihasilkan dari Zenfone 9 ini udah pasti cakep lah. Jadi hitamnya lebih hitam, warnanya lebih terang gitu ya. Terus resolusinya Full HD Plus ya, jadi menampilkan konten dengan resolusi yang padat gitu ya, tajam lah bahasa enaknya. Refresh rate-nya 120Hz. 120Hz ini cukup worth it di handphone sekarang, walaupun ROG itu kalau nggak salah dia udah support 165Hz. Namun di beberapa aplikasi masih kebanyakan yang support di 120Hz, 90, 60 begitu. Jadi untuk 120 ini udah paling worth it ya, walaupun bentuk layarnya, bentuk handphonenya dan layarnya yang kecil, tapi kita tetap bisa menikmati kualitas kehalusan dari pergerakan layarnya. Ya, refresh ini semakin tinggi kan tampilan di layar handphonenya, kalau kita scroll gitu dia akan terlihat lebih halus dan ya enak lah di mata kan. Sudah menggunakan perlindungan layar Corning Gorilla Glass Victus ya, ini yang paling tinggi juga nih saat ini. Tipe Corning Gorilla Glass yang paling tinggi kan ada Corning Gorilla Glass 5, 6 dan ini Victus. Jelas sih harus pakai yang Corning Gorilla Glass paling tinggi dong. Jadi untuk di sektor layar Zenfone 9 ini keren. Dan untuk kameranya juga nggak main-main ya. Emang Asus tuh terkenal dari zaman Max Pro M2 ya kalau nggak salah, yang sudah menggunakan sensor Sony juga. Kemudian di ROG Phone juga mereka rata-rata menggunakan sensor Sony ya, untuk lensa utamanya. Nah di Zenfone 9 ini paket komplit teman-teman. Jadi Zenfone 9 punya dua lensa kamera. Pertama lensa utamanya 50 megapiksel, kemudian lensa ultrawide-nya itu 12 megapiksel dan dua-duanya menggunakan sensor Sony. Untuk yang lensa utama 50 megapiksel itu menggunakan sensor Sony IMX766 yang sudah dibekali juga dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Dijamin untuk kualitas fotonya itu
nggak gampang goyang lah, karena kan kalau di foto kayaknya misal kita foto malam nih, itu beberapa kemampuan kamera menangkap foto minim cahaya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi terkadang kita nggak sadar nih, kita udah potret terus tiba-tiba tangan kita goyang dan itu menghasilkan foto yang kadang blur, kadang nggak jelas. Nah, OIS inilah yang membantu itu. Jadi walaupun ada goyang kecil gitu ya, nggak mungkin juga habis foto kita giniin, sama aja gitu. Nah, OIS ini untuk mengurangi goyang-goyang kecil dan bisa memperjelas gambar yang kita tangkap di kondisi minim cahaya sekalipun. 50 megapiksel menggunakan sensor Sony, udah ada OIS-nya juga, Optical Image Stabilization, mantap. Kemudian lensa ultrawide-nya juga 12 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX363. Keren nggak tuh? Ultrawide lensa utama pakai sensor Sony. Untuk resolusi videonya udah nembus di 8K ya, 8K 24 fps, kemudian 4K-nya ada yang 60 fps, dan juga sudah didukung dengan AIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi teman-teman untuk yang merekam video di Zenfone 9 ini bisa dipastikan untuk perekamannya lebih stabil. Itu yang membantu. Jadi kan karena kita kalau merekam sambil jalan itu handphone kan goyang. Nah, si AIS itu mengurangi guncangan itu dan tetap visualnya tetap bagus untuk dilihat. Tuh. Sektor kamera belakang sip juga nih Zenfone 9. Terus kita bahas kamera depannya nih, kamera selfie-nya juga mantap. Resolusinya 12 megapiksel dan juga menggunakan sensor Sony IMX663 ya. Kamera belakang ada 2 sensor Sony, kamera selfie juga pakai sensor Sony. Sektor kamera depan belakang mantap banget. Ya, urusan kamera sih Asus patut diacungi jempol. Kita bahas chipsetnya. Seperti yang udah saya mention di awal tadi, kalau Asus Zenfone 9 ini menggunakan chipset tertinggi sampai saat ini dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan 4 nanometer. Ngebut sih itu, udah nggak ada obat lah. Nah, untuk pilihan RAM-nya di Zenfone 9 itu ada RAM 6GB, 8GB, dan yang paling tinggi yaitu 16GB. Untuk storage-nya itu ada pilihan 128GB dan juga 256. Ya cukup worth it lah untuk internal storage yang itu udah termasuk gede juga ya, 128, 256. Tinggal teman-teman nyesuaiin budgetnya aja, pilih RAM berapa dengan internal storage berapa. Untuk UI-nya menggunakan Zen UI Android 12. Dan kekinian Android 12, nanti mungkin semoga cepat dapat ke Android, update ke Android 13 ya. Untuk ukuran baterainya memang kecil teman-teman, 4300 mAh. Cuman jangan khawatir, layar dari Zenfone 9 ini kan ukurannya 5,9 inci dan tidak terlalu besar sehingga tidak memakan cukup banyak daya baterai. So di 4300 mAh ini menurutku bisa lah untuk dipakai seharian tanpa game. Kalau misalnya scroll untuk dipakai chattingan, untuk dipakai kerja gitu, cukup lah untuk 1 hari. Sudah menggunakan USB Type-C juga, fast chargingnya 30 watt. Ya cukup kenceng lah untuk 30 watt. Dan juga Zenfone 9 ini sudah support 5G ya teman-teman. Sudah support 5G jelas karena flagship. Kalau flagshipnya belum 5G kan bahkan jadi agak gimana gitu ya. Kita udah ngebayar harga yang lebih, kita juga pengennya dapat lebih ya kan. Sinyal 5G, terus sudah NFC juga, dan sudah ada IP rating IP68. Jadi bisa untuk basah-basahan bisa lah ya handphonenya. Stereo speaker juga, ini yang saya demen tuh dari Asus tuh, memang totalitas ya speaker stereo. Kemudian fingerprintnya di bodi samping ya, walaupun layar AMOLED tapi fingerprintnya itu di samping, dan menurutku sih nggak ada masalah ya untuk fingerprint di bodi samping, karena menurut saya bahkan lebih cepat itu di fingerprint bodi samping memang dibanding fingerprintnya yang di layar. So untuk soal fingerprint nggak masalah, layar udah cakep kan AMOLED. Zenfone 9 menggunakan frame dari aluminium teman-teman, tapi untuk bodi belakangnya menggunakan plastik. Plastik ini adalah pilihan yang tepat karena untuk membuang panasnya lebih cepat gitu ya teman-teman. Ya seperti yang kita tahu, Snapdragon 8 Plus Gen 1 itu kalau kita geber main game itu panas di smartphone apapun, apalagi Zenfone 9 ini ukuran layarnya kecil, jadi dimensi untuk pengeluaran panasnya itu otomatis lebih kecil, sehingga Asus menggunakan bahan plastik untuk bodi belakangnya juga bertujuan untuk cepat melepas panas dan tidak membuat bobot handphone semakin berat karena sudah menggunakan frame aluminium gitu ya. Kalau menggunakan bahan kaca juga bodi belakangnya, kemungkinan bobot dari smartphone-nya akan berat. Ya,
pilihan yang tepat akurat. Untuk pilihan warnanya ada Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red, dan Starry Blue. Ada 4 ya. Tinggal teman-teman suka yang mana, pilihlah itu. Untuk harga online-nya, untuk RAM 6GB dengan storage 128GB itu dibanderol di harga Rp7.999.000. RAM 8 dengan storage 256GB dibanderol Rp9.999.000, dan yang paling tinggi untuk RAM 16GB dan storage 256GB dibanderol di Rp11.199.000. Simpulannya, apakah Zenfone 9 ini worth it? Worth it hanya untuk teman-teman yang mungkin suka dengan ukuran handphone yang tidak terlalu besar. Karena jujur saya tuh punya temen yang memang beliau itu nggak suka ukuran smartphone yang gede-gede karena di tangan itu terasa pegal gitu. Cuman memang konsekuensi layar kecil itu walaupun memang disukai bagi beberapa orang karena ukurannya kecil, tapi kalau kita pakai nge-game atau kita pakai nonton YouTube, nonton Netflix atau sebagainya, ya pandangannya tidak seluas dengan ukuran smartphone yang besar-besar pada umumnya, kayak misalnya 6,4 inci atau 6,7 begitu. Ya tampilan visualnya lebih kecil gitu. Cuman kalau memang teman-teman memang sudah menyukai si Zenfone 9 ini, ya pasti kalau dipakai nge-game, dipakai nonton YouTube, teman-teman tetap bisa menikmati juga karena memang teman-teman senang dengan ukuran smartphone-nya gitu kan. Jadi bukan masalah juga gitu ya. Worth it buat orang-orang yang memang suka ukuran layar kecil, kemudian screen on time-nya juga dijamin lama gitu ya karena layar kecil, jadi konsumsi baterainya tidak besar. Sektor kamera juga oke, depan belakang bahkan itu semuanya menggunakan sensor Sony. Ya untuk segala sektor ini udah cukup sempurna sih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.